hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema pembahasan tentang berprasangka baik, yang mana prasangka baik ini ataupun husnudzon merupakan salah satu ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemudian kita ketahui berkaitan tentang masalah ibadah yang kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menyampaikan definisi tentang ibadah, yaitu ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang kemudian sangat amat lengkap mencakup segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal a'mali, baik berkaitan tentang masalah ucapan ataupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang tersembunyi yaitu berkaitan tentang ibadah hati ataupun ibadah yang zahir, itu ibadah yang nampak. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka secara umum ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya adalah ibadah yang batin, berkaitan tentang perbuatan hati. Kemudian ada ibadah yang zahir, yaitu yang dilakukan oleh lisan dan juga anggota badan yang lain. Dan di antara ibadah yang dilakukan oleh hati seseorang itu adalah dengan dia berhusnudzon, yaitu berprasangka baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini memerintahkan kepada umatnya untuk kemudian menjaga husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, inni inda dhanni abdi bi, ya, sesungguhnya aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka apabila seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah pun akan baik kepada hamba tersebut. Namun ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang dia tidak sukai karena persangkaan buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika seseorang meninggal dunia, ya, maka betul-betul perlu untuk menghadirkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha berilmu dan maha bijaksana, sehingga tidak mungkin kemudian menzalimi hamba-hambanya. Maka dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya umatnya meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya seorang mukmin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah keniscayaan di mana ketika kita hidup di dunia pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus ujian berkaitan tentang apa yang tidak kita sukai berupa musibah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang merupakan ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen di mana seorang hamba betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian
dia masih bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian dia malah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ucapan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal ya Allah tidak adil, ataupun takdir itu tidak adil, ataupun takdir itu kejam. Maka tentunya ada kalanya seseorang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Maka baik itu kesedihan, kekecewaan, kegagalan, kemudian dalam keadaan terhimpit, ataupun mungkin dia punya keinginan yang banyak, namun ternyata keinginan tersebut tidak terwujud. Belum lagi kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang masalah kesulitan ekonomi ataupun berbagai macam ujian berupa kesusahan yang lainnya. Maka pada kondisi-kondisi tersebut terkadang muncul di dalam hati prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu selalu diingat oleh seseorang hamba adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang intinya beliau menceritakan bahwasanya ada serombongan tawanan perang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Maka di saat dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan perang tersebut, maka kemudian serta-merta sang ibu mendekap dan menyusui bayi tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, itu kepada para sahabat beliau. Beliau katakan, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka kami menjawab, tentu tidak. Bagaimana mungkin dia akan melemparkannya sementara dia mampu untuk kemudian menyelamatkan anaknya tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, maka sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini pada bayi tersebut. Maka sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului murkaku. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mendahului murka Allah Subhanahu wa taala adalah di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat lebar-lebar bagi hambanya ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar dosa apapun itu yang dia lakukan. Maka sepanjang kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosanya dan kemudian berusaha untuk kemudian tidak mengulangi dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Dan itu tobat ini akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa buka sampai kemudian ajal menjemput hamba tersebut. Maka sebelum ajal menjemput, maka Allah Subhanahu wa taala masih buka pintu tobat lebar-lebar bagi hamba-hambanya. Maka ini menunjukkan kepada kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan murkanya daripada rahmatnya, tentunya makhluk akan binasa. Setiap makhluk melakukan dosa, Allah kemudian akan segera azab. Dan ternyata tidak terjadi demikian. Allah masih kemudian banyak dan sangat amat lebar untuk memberikan kesempatan kepada hamba untuk kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwasanya tidak mungkin seorang ibu dari seorang bayi kemudian melemparkan bayinya ke kobaran api, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya daripada sayang ibu tersebut terhadap bayinya, maka ini menunjukkan kepada kita tidak boleh untuk kemudian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ataupun ketika kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih saja melimpahkan rahmatnya kepada kita. Maka tidak boleh untuk kemudian kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah masih membuka pintu rahmat dan juga pintu taubatnya lebar-lebar. Maka seorang hamba yang benar-benar mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Maha Penyayang, dia akan menyadari bahwa segala hal yang terjadi tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti jika dia ditimpa kejadian yang tidak menyenangkan itu tanda bahwa Allah tidak menyayangi hambanya. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ternyata hal tersebut amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sebenarnya hal tersebut buruk bagi kalian. Ya, Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika hamba diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu untuk kemudian kita ingat ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau mengatakan, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu, namun bagi siapa yang kemudian merasa murka terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada kita bahwasanya justru ketika Allah cintai hamba, Allah uji hamba. Dan di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba adalah di antaranya supaya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa dari hamba tersebut. Sehingga sampai kemudian Allah uji dengan berbagai macam ujian, sampai kemudian boleh jadi hamba tersebut berjalan di atas muka bumi tanpa kemudian membawa dosa sedikit pun. Karena Allah telah mengujinya dengan berbagai macam musibah. Kemudian di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dengan musibah itu adalah boleh jadi Allah inginkan supaya hamba naik tingkatan keimanannya. Tidak stagnan atau bahkan menurun, tapi supaya naik tingkatan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita lihat para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada mereka ujian. Bahkan ujian yang paling besar adalah ujian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka seiring semakin besar ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, seiring itu pula meningkat dengan drastis keimanan para nabi dan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kemudian ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ya, ucapan untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Adam pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima tobat Nabi Adam alaihissalam. Yang mana para ulama menjelaskan kondisi keimanan dan ketakwaan Nabi Adam setelah bertobat itu jauh lebih tinggi daripada kondisi keimanan dan ketakwaan beliau sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ada orang yang kemudian terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan kondisi iman dan takwanya setelah bertobat jauh lebih tinggi daripada kondisi imannya ketika sebelum melakukan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah
musibah itu adalah sebuah keniscayaan. Yang namanya hamba berbuat salah dan dosa itu adalah keniscayaan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimanakah cara untuk kemudian menghadapi musibah. Allah memberikan solusi dan hidayahnya dan petunjuknya bagaimanakah seorang hamba memperbaiki kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kesalahan itu adalah, atau bahkan banyak kesalahan itu adalah wajar dilakukan oleh seorang hamba, namun atas rahmat Allah, Allah ajarkan kepada hamba bagaimanakah cara dia memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 216 ini, boleh jadi kita ini membenci sesuatu. Kita tidak suka musibah. Kita tidak ridho diri kita terjerumus ke dalam dosa. Tapi boleh jadi ada hikmah yang besar di balik itu semua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan kebaikan untuk kita di balik musibah yang kita alami. Namun sebaliknya boleh jadi kita menyukai dan mencintai sesuatu, tapi ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sukai dan cintai itu tidak baik bagi kita. Mungkin yang kita inginkan adalah kita senantiasa dalam kondisi senang, bahagia. Namun ternyata kondisi senang dan bahagia yang terus-terusan ternyata tidak baik bagi seorang hamba. Karena boleh jadi keimanan hamba itu akan kemudian semakin melemah seiring kemudian dia mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita banyak jumpai semakin orang mendapatkan nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi harta yang banyak yang disukai manusia itu belum tentu baik bagi hamba. Dan belum tentu jumlah harta yang sedikit yang tidak disukai oleh manusia itu pun belum tentu jelek bagi hamba. Maka Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Kaum muslimin pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka selain dalam keadaan sedang ditimpa musibah atau keadaan kurang menyenangkan, seorang hamba juga diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala saat hamba tersebut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang melakukan dosa, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berhusnudzon kepada Allah bahwasanya tentulah Allah Maha Pengampun, yang mana Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka seorang hamba tidak boleh untuk kemudian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat At-Taubah ayat 104 yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan juga menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat dan juga lagi Maha penyayang. Maka berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sifati diri Allah dengan Maha pemberi taubat, lagi Maha penyayang, hendaknya ini menjadi motivasi bagi seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia masih berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia turuti bisikan dari setan, di mana setan sering membisikkan keputusasaan kepada hamba yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan setan bisikkan, ya, dosamu terlalu banyak, dosamu terlalu besar, susah engkau kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirimu terlalu hina untuk kemudian bersungkur minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menuruti bujuk rayu setan ini, kemudian dia justru malah kemudian lebih menceburkan dirinya ke dalam lumpur dosa, dan dia justru kemudian melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara bentuk godaan dan tipu daya dari setan untuk kemudian menjauhkan orang yang berdosa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya setelah kemudian
kita secara umum membahas tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap husnudzon kepada Allah ketika kita diuji musibah oleh Allah, dan husnudzon ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembahasan tentang berprasangka baik kepada sesama kita, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ingin kami garis bawahi bahwasanya memang betul kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa. Namun bukan artinya kita meremehkan dosa. Bukan artinya kemudian kita katakan toh Allah Maha Pengampun, toh Allah Maha Penyayang. Kalau saya bertobat pasti Allah akan ampuni saya. Kemudian dengan alasan ini hamba dengan mudahnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sebuah sikap dan sifat yang keliru. Karena harusnya seorang hamba yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui Rabb-nya adalah Maha Penyayang dan Maha Pengampun, harusnya dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kemudian dia sadar betapa durhakanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak tahu dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih saja mengucurkan rizkinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang betul-betul tahu adabnya kepada Rabb-nya, ketika mengetahui Rabb-nya adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, dia akan semakin malu kepada Allah. Dia akan semakin kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak malah kemudian berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan dosanya dan karena kemudian beralasan toh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tentunya ini adalah sebuah sikap yang tidak tepat. Maka sebagaimana Anda mungkin pernah punya salah kepada saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda, ataupun teman kerja Anda, yang kemudian Anda punya banyak salah, tapi teman kerja Anda, teman Anda atau saudara Anda ini begitu pemaafnya. Apapun kesalahan yang kemudian kita lakukan, diberikan maaf. Ya tidak apa-apa, sudah anggap saja nggak pernah terjadi. Ya sudahlah, ambil saja nggak masalah. Ya hutangnya saya anggap lunas, nggak apa-apa. Coba bayangkan kemudian Anda menyikapi saudara Anda yang begitu pemaafnya ini, tentunya Anda tidak akan kemudian bermudah-mudahan untuk kemudian berbuat salah lagi kepada saudara Anda tersebut. Justru Anda akan semakin malu. Duh, saya punya banyak salah kepada fulan, tapi fulan begitu pemaafnya kepada saya. Maka apabila sikap tersebut yang kita terapkan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kepada Rabbul Alamin kita harus bisa lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan tentang berprasangka baik, yaitu berhusnudzon kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selain berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan supaya seseorang senantiasa berprasangka baik kepada mukmin yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsirun minadh-dhon, hendaklah kalian jauhilah kebanyakan dhon, yaitu prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah merupakan berstatus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk kemudian berprasangka buruk, atau dalam bahasa yang lain Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjauhi kebanyakan dhon, kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu ada dua. Ada su'udzon, ada husnudzon. Ada su'udzon, prasangka buruk, dan ada husnudzon, prasangka baik.
Namun biasanya yang kemudian menjangkiti seseorang itu adalah lebih mengedepankan suudzon, prasangka yang buruk. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, jauhilah kebanyakan dzan. Jauhilah banyak prasangka. Allah katakan karena sebagian dari prasangka tersebut itu adalah statusnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksudkan adalah suudzon, berprasangka buruk. Maksudnya adalah berprasangka buruk tanpa ada kemudian dasarnya. Berbeda halnya dengan ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain namun ada dasarnya dan dalam rangka untuk kemudian kehati-hatian. Ya, semisal kita lihat di depan rumah ada orang yang mondar-mandir bukan tetangga kita dan nampaknya mencurigakan, maka kita berprasangka buruk. Dan prasangka buruk dalam masalah ini, dalam kondisi ini tidak masalah. Karena dalam rangka untuk berhati-hati, waspada. Jangan-jangan orang ini berniat buruk kepada kita ataupun tetangga kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Maka prasangka buruk yang kemudian Allah Subhanahu wa taala larang di sini adalah kebanyakan prasangka buruk dan juga prasangka buruk yang tanpa dasar yang jelas dan juga tidak dengan tujuan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang banyak prasangka buruk seperti contohnya kecurigaan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka terlebih lagi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang prasangka buruk yang diikuti dengan perkataan, perbuatan yang terlarang, semisal berghibah ataupun yang lainnya. Ya. Maka seringkali prasangka buruk tak hanya berhenti di hati, akan tetapi biasanya akan melahirkan ucapan dan perbuatan yang seharusnya tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Yang mana suudzon ini memicu pemikiran buruk kepada sesama saudara muslim, menimbulkan kebencian dan permusuhan, padahal hal-hal tersebut adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal menyikapi seorang mukmin, sesama mukmin itu adalah lebih mengedepankan husnudzon, lebih mengedepankan prasangka baik. Kecuali sebagaimana tadi kami sampaikan, memang ada alasan-alasan yang bisa diterima untuk kemudian kita berprasangka buruk kepada orang tersebut. Maka seorang mukmin hendaknya memberikan banyak pemakluman kepada sesama mukmin yang lain. Yang mana hukum asal bagi seorang mukmin adalah haram berprasangka buruk kepada sesama orang yang beriman, meskipun tidak dikenal, meskipun dia tidak kenal dengan orang yang beriman tersebut, dan kita lebih utamakan husnudzon ketika mukmin yang kita jumpai ini kita tidak tahu bahwasanya dia melakukan kemaksiatan ataupun dia adalah orang fasik. Maka sepanjang zahirnya kita lihat dia orang yang baik, orang yang kemudian perhatian dengan agama, menjaga sholat 5 waktunya, sangat amat kemudian peduli dengan agamanya, maka yang bisa kita lakukan adalah menilai zahirnya. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengorek-ngorek isi hatinya ataupun mengorek-ngorek lebih dalam aib-aib yang dia lakukan. Maka sepanjang ketika seorang mukmin saudara kita lihat sama-sama salat jamaah di masjid, kita katakan utamakanlah husnudzon. Kita katakan semoga dia adalah orang yang baik. Ya, insyaallah ta'ala dia adalah orang yang baik, insyaallah ta'ala dia adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, insyaallah ta'ala. Maka sepanjang kita tidak tahu secara persis bahwasanya orang ini adalah orang yang fasik, orang yang banyak melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hukumi sebagaimana zahirnya, insyaallah ta'ala dia adalah orang yang baik. Namun tentunya di zaman yang canggih ini dengan media sosial yang begitu luar biasa, maka besar peluang keadaan untuk mendorong seseorang berprasangka buruk kepada sesama
saudaranya. Karena mudahnya informasi itu tersebar, baik berita yang kemudian tersebar itu apakah fakta ataupun berita bohong. Maka di lain sisi, yang namanya manusia tentu ada salah dan kurangnya, dan seringkali kesalahan dan kekurangan itu terjadi karena memang kelalaian yang dimiliki oleh hamba tersebut, bukan semata berniat untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya lebih mengedepankan prasangka baik kepada sesama saudaranya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, orang ini melakukan kesalahan boleh jadi karena sengaja ataupun karena tidak tahu. Maka apabila kita mengenal seseorang dan sepanjang kita kenal dengan orang tersebut, dia adalah orang yang baik. Kok kemudian kita lihat orang tersebut melakukan hal yang sekiranya kita nilai itu adalah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih kita kedepankan adalah husnudzon dulu. Kita berikan banyak udzur dan banyak alasan. Oh, mungkin dia tidak tahu bahwasanya itu adalah hal yang terlarang. Oh, mungkin ada alasan yang kemudian melatar belakangnya di balik apa yang dia lakukan. Yang kemudian kita bertabayun, kita cross check, sehingga kita mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan kenapa fulan melakukan demikian. Bukan malah kemudian kita mengedepankan suudzon kita kepada orang tersebut, kemudian serta-merta kita jauhi orang tersebut. Maka tidak demikian. Perlu untuk kemudian mengedepankan tabayun, untuk kemudian meng-cross check alasan apa kenapa saudara kita ini melakukan demikian. Karena boleh jadi ada hal-hal yang ini ternyata di dalam perbincangan para ulama itu ada perbedaan pendapat. Oh, ini boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan perbincangan pendapat dalam masalah ini mungkin perbincangan pendapat yang memang muktabar, ternilai sebagai perbedaan pendapat di antara ulama, sebagai perbedaan pendapat. Maka boleh jadi ada kasus di mana seorang muslim menilai saudaranya melakukan kekeliruan, tapi saudara yang melakukan kekeliruan ini meyakini bahwasanya ini bukan kekeliruan. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih, yang mana mungkin hadis yang sahih ini dinilai dhaif oleh saudaranya yang lain. Maka perlu untuk kemudian membuka pembicaraan, terutama menyikapi kesalahan yang kita nilai kesalahan yang dilakukan oleh sesama mukmin. Maka jangan serta-merta kemudian kita langsung salah-salahkan, namun perlu adanya mendahulukan husnudzon dan perlu mendahulukan adanya komunikasi. Bertabayun, tidak serta-merta kemudian menjustifikasi. Yang kemudian setelah kita konfirmasi tabayun, nah bolehlah kemudian kita mengambil kesimpulan apakah saudara kita ini memang terjerumus ke dalam maksiat karena sengaja ataukah karena ketidaksengajaan. Dan seandainya pun saudara kita ini terjerumus ke dalam maksiat karena kesengajaan, maka tentunya nasihat baiklah yang kita sampaikan. Bukan kemudian justru kemudian kita hindari dan kita jauhi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat. Beliau mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim ketika mendengar perkataan saudaranya lalu dia langsung berprasangka buruk. Padahal dia bisa menemukan kemungkinan lain yang baik dari perkataan saudaranya tersebut. Ya, maka sangat amat betul apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab. Bahwasanya orang ini kadang-kadang ketika menyampaikan sesuatu kadang-kadang bisa multitafsir, bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Maka untuk kemudian memastikan apa yang dimaksud dari perkataan si pembicara, maka tanyakan langsung apa maksud Anda dengan kalimat yang Anda sampaikan. Maka sebagai contoh, di dalam masalah thalabul ilmi, maka ketika sang guru ini sekiranya mengucapkan statement-statement yang ini ambigu, bisa multitafsir,
maka hendaknya seorang murid tidak menelan mentah-mentah, tapi dia tanyakan kepada gurunya. Ya, wahai ustadz, wahai kiai, wahai syekh, ya apa maksud Anda dengan kalimat Anda ini? Sehingga dia bisa mendapatkan penjelasan yang gamblang dan jelas dari sang guru. Ya, sehingga dia bisa nilai, oh sang guru ternyata maksud kalimatnya adalah ini dan ini benar. Adapun kemudian ketika sang guru memaksudkan sebagaimana zahir kalimat dan itu adalah sebuah kesalahan, maka sang murid bisa dengan bijak dan hikmah menyampaikan bahwasannya sang guru telah salah dalam masalah ini, sehingga dia doakan gurunya supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada sang guru. Maka manusia biasa ini sangat amat mungkin untuk mengucapkan statement yang multitafsir dan ambigu. Oleh karena itulah ketika kita jumpai saudara kita mungkin menceritakan dan mengatakan sesuatu yang bisa kita maknai baik dan juga kita bisa maknai buruk, maka hendaknya kita segera mengkonfirmasi apa yang dia maksudkan. Maka sepanjang kita bisa temukan makna-makna yang ini makna baik dari apa yang diucapkan dan diceritakan oleh saudara kita sesama mukmin, itulah yang lebih kita kedepankan sebelum kemudian kita meng-cross-check langsung kepada yang bersangkutan. Maka terlebih lagi kepada guru kita, apabila kemudian kita jumpai guru kita sebagaimana tadi kami sampaikan mengucapkan hal-hal yang sekiranya ambigu dan multitafsir, maka kedepankan husnudzon. Oh, maksud Ustadz sepertinya mungkin ini. Nah, cuman mungkin tadi keliru ngomong kayaknya. Harusnya ada tidaknya, tapi karena beliau ngomongnya kecepatan, tidaknya nggak ikut. Karena wajar sebagai seorang manusia ini kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang diucapkan kadang-kadang nggak sinkron. Dan mungkin Anda pernah mengalami apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda tulis itu nggak sinkron. Pengennya ngomong seperti ini, tapi ketika ditulis itu kok jadi lain. Maka ini adalah sebuah hal yang biasa. Apalagi kemudian dalam masalah hubungan murid dan guru. Ketika guru menyampaikan hal-hal yang sekiranya ini mungkin bisa dimaknai A dan B, maka hendaknya murid ini lebih mengedepankan husnudzon. Oh mungkin ini lagi Ustadz lagi capek mungkin. Tadi harusnya ada kata tidaknya tapi enggak ngomong tidak. Yang kemudian di-cross-check langsung kepada sang Ustadz yang bersangkutan untuk kemudian bagaimanakah kebenaran dari apa yang dimaksudkan oleh sang Ustadz. Jangan sampai kemudian kita bermudah-mudahan menjustifikasi guru-guru kita dengan justifikasi yang buruk sebelum kemudian kita cross-check terlebih dahulu. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bisa ambil pelajaran dari berbagai macam sikap husnudzon dari para nabi dan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai contoh adalah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria alaihissalam ini sampai beliau lanjut usia tidak Allah Subhanahu wa taala berikan penerus, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa anak. Namun Nabi Zakaria alaihissalam tetap memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa penerus yang soleh. Yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan karunia berupa anak soleh yang bernama Yahya alaihissalam. Yang mana Yahya ini Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai seorang anak yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di usia yang cukup lanjut, Nabi Zakaria alaihissalam tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin umumnya kondisi manusia ketika sudah lanjut, kemudian istri pun sudah dalam keadaan usia mandul, itu tidak mungkin untuk mempunyai anak. Tapi kita lihat Nabi Zakaria tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah
menghendaki untuk terjadi, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Maka Nabi Zakaria tetap bisa memiliki anak meskipun di usia beliau yang cukup lanjut bersama istri beliau yang beliau katakan sebagai seorang istri yang sudah di usia yang mandul. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah sebagaimana yang Allah abadikan di surat Maryam ayat 4 sampai 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dia yaitu Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap generasi setelahku, yaitu mawaliku, yaitu orang-orang yang mewarisiku sepeninggalku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka beliau jelaskan harapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain beliau juga jelaskan kondisi beliau di mana beliau sudah sepuh, sudah tua, apalagi kemudian istrinya mandul. Sudah dalam usia yang ya, sebagai wanita mandul. Namun beliau kemudian mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah mendapatkan kekecewaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah doa. Maka Nabi Zakaria begitu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya supaya Allah tetap memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Maka kemudian Nabi Zakaria mengatakan, maka anugerahilah aku seorang putra dari sisimu yang akan mewarisiku dan juga mewarisi ke sebagian keluarga Nabi Yakub, dan jadikanlah ia seseorang yang diridhoi, wahai Rabbku. Maka begitu berharapnya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin kalau kita yang di posisi Nabi Zakaria, mungkin kita sudah katakan mustahil. Kita sudah tua, kemudian istri kita mandul, kok bisa punya anak? Mustahil. Ya, dan begitulah sebagian besar manusia, ya, ketika dihadapkan pada perkara-perkara yang menurut dia tidak masuk akal, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu untuk kemudian melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka sebagaimana yang kemudian Nabi SAW katakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Di mana banyak hal yang mungkin secara logika tidak mungkin terjadi ketika seorang mukmin berdoa dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kabulkan, maka hal yang menurut manusia tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Maka bagaimana mungkin Nabi Zakaria yang telah tua dan istrinya mandul bisa punya anak? Tapi ternyata mungkin. Allah mungkinkan itu untuk terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya, yaitu Yahya alaihissalam. Maka mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang manis dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada buah yang Allah berikan kepadanya kecuali buah yang manis. Namun tentunya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Di mana Nabi Zakaria tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Maka ini adalah sebuah ibrah yang mungkin perlu kita ambil dalam masalah berdoa. Maka dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlu untuk kita kontinukan. Mungkin kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita rasa kok belum dikabulkan, apakah kemudian kita tidak lagi berdoa? Tidak. Justru kemudian kita tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ruginya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba meskipun mungkin
tidak sebagaimana yang diminta oleh hamba, karena boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ketika seorang hamba berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah doa, maka buah manis dari Allah akan dia terima. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di kesempatan malam hari ini, sebagai contoh yang lain adalah sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istri tercinta beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan tindakan yang senonoh dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika peristiwa ini terjadi, dengan beliau katakan, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku yaitu istriku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kecuali kebaikan. Dan mereka menuduh seorang laki-laki, sepanjang sepengetahuanku laki-laki ini juga adalah orang yang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersama dengan diriku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengedepankan husnudzon beliau kepada istri beliau tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu dituduh melakukan perbuatan hina bersama dengan salah seorang sahabat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berhusnudzon pula kepada sahabat beliau yang dituduh melakukan hal yang tidak dengan Aisyah, dengan beliau katakan, dan laki-laki yang dituduh, saya tidak ketahui dari dirinya kecuali kebaikan. Maka dalam masalah yang cukup besar ini yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, kita jumpai sikap bijak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengutamakan husnudzon kepada istri tercinta beliau dan juga kepada sahabat beliau yang beliau kenal sendiri sebagai laki-laki yang baik. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah makar dari orang-orang munafik yang ingin kemudian mengacau balaukan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersihkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersihkan tuduhan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuduh tadi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sekelumit dari ibadah hati yang perlu untuk kemudian lebih kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada saudara kita sesama mukmin, yaitu berprasangka baik, yaitu berhusnudzon, yang mana tentunya ini adalah sebuah amal yang berbuah manis bagi seorang hamba ketika dia melatih dirinya untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah timpakan musibah kepadanya ataupun ketika dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita dengan hidayahnya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Baik, silakan bagi jamaah, sekiranya ada pertanyaan silakan. Cek tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz terkait bedah buletin malam hari ini. Yang pertama itu Ustaz, berbaik sangka kepada sesama. Yang di buletin itu ada semisal ghibah Ustaz. Bagaimana hukumnya bagaimana sikap kita kalau ditanya itu terkait ini Ustaz, terkait guru yang berhak diambil ilmunya. Tapi kita tahu bahwa Ustaz tersebut memang kurang ini Ustaz, kurang layak. Apakah kita termasuk menggibahi dai tersebut Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, terkait memberi uzur terhadap guru tadi Ustaz. Lalu bagaimana kalau salah dalam bab akidah Ustaz, seperti itu. Mungkin itu Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, maka menyikapi kesalahan dari guru kita, maka yang pertama adalah kita tidak pungkiri bahwasanya guru kita ini adalah di antara orang yang kemudian memiliki jasa kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang kemudian sebelumnya tidak kita ketahui. Namun sebagai manusia, tentunya guru ini bisa melakukan kesalahan, entah dalam skala kecil ataupun dalam skala besar, atau bahkan mungkin ada di antara guru kita yang kemudian menyimpang dengan penyimpangan yang cukup jauh dari jalan Islam yang lurus. Maka apabila kemudian kita menyampaikan kesalahan guru kita dalam rangka untuk memperingatkan umat, atau setidaknya memperingatkan saudara-saudara yang kita kenal ataupun murid-murid yang lain supaya jangan mengikuti kesalahan guru kita tersebut, maka ini tidak termasuk dalam ghibah yang terlarang. Sebagaimana para ulama juga menyampaikan ya, pendapat ulama yang lain, bahkan mungkin guru beliau sendiri, kemudian ketika pendapat tersebut menurut sang ulama ini kurang tepat, langsung disampaikan, namun sekiranya ini bisa dikaji kembali. Sering para ulama menyampaikan ya fihi nadhar, namun sekiranya ini pendapatnya kurang tepat, perlu dikaji kembali. Dan momennya ketika itu adalah beliau sampaikan pendapat guru beliau, dan ini adalah permasalahan yang biasa. Artinya dalam masalah ilmu tidak masalah kemudian kita jelaskan bahwasannya memang apa yang disampaikan oleh mungkin guru kita itu keliru. Kita sampaikan bahwasanya keliru. Namun dalam rangka untuk kemudian saudara kita ataupun sesama murid yang sama-sama mengaji kepada guru kita tersebut mengetahui bahwasanya ini memang sebuah statement yang keliru, yang tentunya sebelumnya kita perlu konfirmasi dulu kepada sang ustadz, apakah memang betul apa yang diyakini ustadz tersebut adalah demikian ataukah tidak. Ketika memang betul sang ustadz melakukan kekeliruan, guru kita melakukan kekeliruan, kemudian kita berikan nasihat dengan bijak, dengan tetap menghormati sang guru. Kok ternyata sang guru belum bisa menerima apa yang kemudian kita sampaikan, ya kita doakan. Tidak perlu kemudian kita ceritakan bahwasanya kita telah memberikan nasihat tapi guru tidak mau terima. Ya. Adapun kemudian ketika sang guru memiliki kesalahan yang fatal, terutama dalam masalah akidah, ya, maka pun tidak masalah kemudian kita katakan ya guru kita salah dalam masalah ini, dan itu pun tidak termasuk ghibah yang terlarang, karena dalam rangka untuk memperingatkan orang lain dari kesalahan yang dilakukan. Maka apabila semisal Imam Abu Hanifah saja, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kekeliruan dalam masalah iman, ya, dengan beliau katakan bahwasanya amal ini adalah penyempurna dari iman, pelengkap dari iman. Padahal amal ini adalah merupakan bagian utama dalam iman, selain hati dan juga lisan. Maka Imam Abu Hanifah berdasarkan istihad beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, merahmati beliau dan juga mengampuni kesalahan beliau, ini masih saja bisa bersalah, bahkan padahal beliau adalah seorang mujtahid, dan ini adalah dalam masalah iman, dalam masalah akidah. Maka tentunya sangat amat mungkin ada di antara guru kita yang keliru dalam masalah akidah. Maka tidak serta-merta kemudian kita jauhi, tidak serta-merta kemudian kita tahdir ataupun yang lain. Perlu untuk kemudian dikomunikasikan pula. Perlu kemudian duduk berdua bersama untuk saling berdiskusi dengan diskusi yang berdasarkan ilmu, ya, bukan kemudian diskusi kusir, debat kusir, saya guru, kamu murid, kamu harus patuh kepada saya, maka tentunya tidak demikian. Maka dalam masalah thalabul ilmi syar'i, hubungan antara guru dan murid, ini perlu untuk kemudian
saling memahami bahwasanya yang dibahas adalah perkara ilmiah, sehingga ketika guru salah maka ya sampaikan nasihat pun dengan ilmiah. Dan sebelum kemudian kita gembar-gemborkan kesalahan guru, maka hendaknya Anda cross check dulu kepada guru Anda, dan sekiranya pun guru Anda ini melakukan kesalahan, berikan nasihat. Tidak perlu kemudian orang lain yang tidak berkepentingan sampai tahu. Jadi apabila yang ditanyakan itu adalah intern antara murid dan guru yang bersangkutan, maka tadi kami sampaikan ya, tidak masalah kemudian Anda jelaskan kesalahan dari guru, atau mungkin intern dalam satu jamaah pengajian rutin, intern saja, ini sepertinya Ustadz salah deh, nah, ayo kita konfirmasi, maka tidak masalah. Maka jangan sampai kemudian buru-buru memblow up kesalahan dari guru kita, kecuali kalau dengan catatan tadi ya, memang ini kesalahan guru kita ini betul-betul harus diketahui oleh umat. Jangan sampai umat itu ikut kesalahan yang dilakukan oleh guru kita. Nah, maka boleh. Tanpa kemudian merembet ke masalah personal guru kita. Kita berikan kritik di substansinya, tidak melebar ke personnya. Nah, ini yang kemudian sekiranya perlu untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, dengan demikian kita tutup pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.